Orang-orang dari seluruh dunia pernah melewati desa ini, nak, kata ayahnya. Mereka datang untuk mencari hal-hal baru. Tapi ketika mereka pergi, sebenarnya mereka sama saja seperti saat mereka datang. Mereka mendaki gunung untuk melihat kastil itu, dan mereka menyimpulkan bahwa masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Orang-orang ini ada yang berambut pirang atau berkulit gelap, tapi pada dasarnya mereka sama dengan orang-orang yang tinggal di desa ini. Tapi aku ingin melihat kastil-kastil di kota-kota asal mereka, si anak lelaki menjelaskan. Saat melihat negeri kita, orang-orang ini juga mengatakan ingin tinggal di sini selamanya. Ayahnya melanjutkan. Aku juga ingin melihat negeri mereka, serta cara hidup mereka, sahut anaknya. Orang-orang yang datang kemari itu punya uang banyak, sehingga mereka mampu bepergian, kata ayahnya. Di kalangan kita, hanya para gembala yang berkelana. Kalau begitu, aku mau menjadi sang gembala saja. Ayahnya tidak berkata-kata lagi. Keesokan harinya, dia memberikan pada putranya kantong berisi 3 mata uang emas Spanyol kuno. Dulu, aku menemukan ini di ladang. Aku ingin ini akan menjadi bagian warisanmu. Tapi gunakanlah untuk membeli ternak. Bawalah mereka ke padang-padang, dan suatu hari nanti akan kau sadari, negeri kitalah yang paling subur, dan perempuan-perempuan kitalah yang paling cantik. Lalu dia pun memberikan restu kepada putranya. Di mata ayahnya, sang anak melihat hasrat untuk berkelana juga ke seluruh dunia, dan hasrat itu masih tetap hidup, meski ayahnya terpaksa menguburnya dalam-dalam selama bertahun-tahun, karena harus memikul beban berat mencari air minum, makanan, serta tempat berteduh yang sama setiap malam sepanjang hidupnya. Cakrawala menyemburatkan warna merah, dan sekonyong-konyong matahari muncul. Si anak lelaki teringat percakapan dengan ayahnya, dan merasa bahagia. Dia telah melihat banyak kastil, dan bertemu dengan banyak perempuan. Namun tak ada yang bisa menandingi gadis yang menunggunya beberapa hari perjalanan dari sini. Dia punya jaket, buku yang bisa ditukarkannya dengan buku lain, dan kawanan dombanya. Tapi yang paling penting, dia dapat menjalani mimpinya setiap hari. Seandainya sudah jemu dengan padang-padang di Andalusia, dia bisa menjual domba-dombanya dan pergi ke laut. Andai dia sudah jenuh dengan laut, tentunya dia tahu banyak tentang kota-kota lain, perempuan-perempuan lain, dan kesempatan-kesempatan lain yang membahagiakan. Aku tak bisa menemukan Tuhan di seminari, pikirnya sambil menatap matahari terbit. Sedapat mungkin, dia mencari jalan baru untuk berkelana. Dia belum pernah masuk ke gereja yang sudah hancur itu, meski telah berkali-kali dia melewati daerah ini. Dunia ini begitu luas, tak terbatas. Dia tinggal membiarkan domba-dombanya menuntun arah sendiri untuk beberapa waktu, dan dia pasti menemukan hal-hal menarik. Tapi domba-domba ini sama sekali tidak menyadari bahwa setiap hari mereka menempuh jalan baru. Mereka tidak melihat bahwa padang-padangnya baru dan musim datang silih berganti. Mereka hanya peduli tentang makanan dan juga air. Barangkali kita semua seperti itu, pikir si anak lelaki. Bahkan aku tidak pernah memikirkan perempuan lain sejak berjumpa dengan putri saudagar itu. Dia memandang matahari dan memperkirakan dia akan sampai di Tarifa sebelum tengah hari. Di sana, dia bisa menukar bukunya dengan yang lebih tebal, mengisi botol anggurnya, bercukur, dan pergi memotong rambut. Dia harus mempersiapkan diri untuk bertemu gadis ini. Dia tidak mau membayangkan kemungkinan ada gembala lain yang punya domba-domba lebih banyak. Tiba lebih dulu di sana dan meminang gadis itu. Yang membuat hidup ini menarik adalah kemungkinan untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan, pikirnya sambil memperhatikan posisi matahari. Kemudian dia mempercepat langkahnya. Sekonyong-konyong, dia teringat.
Di Tarifa, ada perempuan tua yang bisa menafsirkan sebuah mimpi. Perempuan tua itu membawa si anak lelaki ke ruangan di bagian belakang rumahnya. Ruangan itu dipisahkan oleh tirai manik-manik berwarna-warni dari ruang tamunya. Perabot di ruangan itu adalah sebuah meja, sebuah patung hati kudus Yesus, dan 2 buah kursi. Kita lanjutkan esok malam.